Pernah nyangka gak sih kamu ya, ternyata kamu tuh bawa damage yang wow banget gitu kan dalam hidupnya seseorang ya, entah itu baik atau nggak baik. Tapi diri dengan kali ini ya, Oracle Card Indonesia Soul Story ya, kita hanya baca tentang hal-hal yang kamu bawa ya. Itu tuh damage-nya positif gak sih ya, bawa hal-hal yang positif gak sih ya buat orang-orang sekitar ya kamu. Amin ya, semoga ya teman-teman ya, kehadiran kita dalam hidup seseorang itu bawa hal yang baik, jangan sampai enggak. Alright, general reading teman-teman ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng hati, dengan bahagia, dengan ya vibes yang positif ya, supaya outcome-nya ke hidup kalian juga bakalan jadi positif ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya, mau bawa tiker, mau bawa apa ya, mau bawa kursi boleh ya, silahkan ya. Kita bakalan bagi jadi 3 story sama seperti di readingan yang sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Story 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, you don't need to pick a story. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata ya kan ya, kamu tuh bener-bener nggak cuma sama satu orang aja bawa damage yang positif, tapi sama banyak orang sekitarnya kamu. Keren. Alright, still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember, far away, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, yuk kita baca di cerita kamu yang pertama, di first story ya buat kamu. First story yang pertama, kita coba lihat cerita tentang dia sebelumnya tuh kayak gimana sih ya. Dia enggak gitu nyanyinya. Ya, nggak kayak gitu nyanyinya. Ada freedom, dia nih orang yang bebas banget, bebas, nggak mau diatur, nggak bisa diatur banget gitu kan ya. Hidupnya juga kayak begini ya teman-teman ya, gini banget ya sih. Hidupnya dia ini benar-benar kayak merasa dikekang dengan seseorang ya, nggak bisa bebas jadi dirinya dia sendiri ya. Benar-benar isinya itu benar-benar gitu banget deh ya, benar-benar terkekang banget gitu. Dan nggak bisa jadi dirinya dia sendiri, itu yang penting ya. Tertekan ya, tertekan. Terus habis gitu juga apa ya, rebel ya teman-teman ya, rebel, kepingin sih memberontak tapi nggak bisa gitu ya. Ya, konflik ya, kehilangan kebebasannya dia, terkekang, nggak bisa melakukan apa yang dia inginkan ya, karena memang lingkungannya dia yang menginginkan dia menjadi seperti itu. Sosok orang yang ada di sebelahnya juga menginginkan dia jadi seperti apa yang dipikirin kayak gitu, yang seperti ini sih teman-teman ya. Jadi terkekang sih ya, nggak bisa apa-apa, jadi ya seputar itu aja hidupnya, dan benar-benar kayak feel bored gitu ya teman-teman ya, kayak berasa membosankan banget gitu ya tentang hidupnya dia yang gitu-gitu aja gitu. Ini cerita tentang dia ya, cerita tentang dia. Sekarang kita lihat ya, orang ini ciri-cirinya kayak gimana sih? Orang ini ciri-cirinya seperti apa? Kita lihat di sini. Ini orangnya misterius banget ya. Orang yang misterius, terus habis gitu juga apa ya, semua tuh dia simpen selama ini, dia pendam sendiri ya perasaannya dia teman-teman ya, nggak bisa jadi dirinya dia sendiri ya, seperti ini. Dia orang yang cukup punya gairah yang besar ya dalam hidupnya dia secara seksualitas ya, seperti ini. Dan sebenarnya dia kalau misalkan dilihat ya, ciri-cirinya orang yang susah banget diatur, terus habis gitu nggak mau yang namanya dikontrol orang lain. Tapi ya ini sebenarnya ya ciri-cirinya seperti ini, cuman ya jatuhnya gitu kan ya, jatuhnya kayak begini ya, jatuhnya merasa terkekang dan terdominasi karena ya orang yang di sekitarnya dia ya begitu teman-teman ya, jadi mengakibatkan dia menjadi seperti itu ya, seperti ini. Lalu sebenarnya dia orang yang kuat banget ya nyelesain masalahnya dia sendiri. Dia pendam sendiri semuanya, dia telan sendiri ya, seperti itu. Dan orang yang punya pandangan dan visi yang baik dalam hidupnya, sebenarnya tahu bergaul dan cara bergaul yang baik tahu, cuman ya memang kayak gini teman-teman ya. Jadi dia seperti dikekang dalam hidupnya dia sendiri gitu ya. Mengekang dirinya dia sendiri ya, seperti ini. Dan
sebenarnya dia orang yang cukup sabar ya, orang yang cukup sabar walaupun nekat ya teman-teman ya, walaupun nekat tapi dia orang yang cukup sabar ya, kurang lebih seperti itu. Usianya bisa jadi lebih muda atau lebih tua ya teman-teman, seperti itu. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga, biasa sih tingginya, tapi yang jelas dia oke, nekat ya, nekat. Cuman ya memang sekarang ini dia berada di kemarin-kemarin ya ada cerita-cerita dia berada di satu posisi benar-benar merasa terkekang, terdominasi dalam hidupnya dia sendiri, nggak bisa jadi dirinya dia sendiri seperti ini. Selanjutnya kita lihat ya buat dia, kamu tuh bawa dampak seperti apa sih pada akhirnya dalam hidupnya dia ya, dengan ceritanya dia seperti ini, kamu tuh bawa dampak apa sih? Akhirnya kamu bisa jadi dirinya, dia bisa jadi dirinya dia sendiri ya teman-teman ya. Sukses dari cerita Virgo, ada cerita tentang Mercury di sini gitu ya, bahwa selama ini mungkin kamu nggak bisa melakukan apa yang dia nggak bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan dalam hidup, dan kamu ya itu bisa banget yang namanya inspiring dia gitu kan, untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan dalam hidup. Jadi lebih ke kayak follow your mengikuti kata hatinya dia, passionnya dia gitu, seperti itu. Dan kamu tuh bisa membuat dia ngelihat dari sudut pandang yang lain untuk ngasih waktu buat dirinya dia sendiri, me time, ngingetin dia gitu kan, untuk nggak yang namanya sibuk ya dengan hal-hal yang di luar diri, tapi sibuk fokus dengan hal-hal yang di dalam diri ya, seperti ini. Jadi dia kehilangan banyak momen bersama dengan dirinya sendiri, dan kamu tuh bisa ngingetin itu gitu loh teman-teman ya. Kamu bisa ngingetin itu ya, seperti ini. Kamu ngajarin dia ya tentang cinta yang sebenarnya tuh seperti apa sih gitu. Jadi paham bahwa dalam cinta itu nggak ada yang namanya salah satu mengekang yang lain gitu kan, salah satu mendominasi yang lain, ada menang ada kalah, ada yang ngalah gitu tuh enggak ya, tapi lebih ke ngelihat dari versi yang lain, sudut pandang yang lain tentang cinta itu seperti apa ya. Jangan sampai dengan kamu mencintai seseorang kamu jadi kehilangan diri kamu sendiri ya, seperti itu teman-teman. keren ya. Lalu posisi kamu sama dia tuh deket gak sih sebenarnya gitu kan, dan hubungan kalian itu apa gitu, posisi kalian deket apa enggak, hubungan kalian apa? Dibilang deket ya, dibilang deket sih deket kalau dilihat dari sini, karena ada Libra, ada Venus ya teman-teman. Dibilang deketnya deket, cuman ya ini sih masih sebatas, coba kita lihat ya di sini. Kalau Venus ini ada cerita-cerita masing-masing gitu ada perasaan gitu kan ya, tapi kita coba lihat ya. Kita coba lihat yang sebenarnya. Oke, jadi posisinya kalian tuh kayak gini loh ya. Masing-masing dari kalian punya perasaan gitu kan ya, kamunya sendiri tertarik sama dia gitu kan ya, punya perasaan ya, dianya sendiri juga punya perasaan sama kamu. Tapi teman-teman dia ya, buat dia kamu adalah orang yang memberikan dia keberanian. Kamu adalah orang yang membuat dia gitu kan berani, dan membuat hidupnya dia lebih berwarna gitu, karena ngenalin bahwa skemon gitu kan ya, ayo berhenti yang namanya kamu tuh ibaratnya dikontrol orang lain, hidup kamu begini, ayo kamu lebih care sama diri kamu ya. Kamu membuat dia ya, hidup dia itu jauh lebih berwarna, dia lebih berani dalam hidup gitu kan, untuk melakukan satu langkah ya dalam hidupnya dia. Kalian punya yang namanya masing-masing punya perasaan ya, seperti itu. Cuman ya balik lagi teman-teman ya, di sini sih ada cerita bahwa dia udah punya seseorang gitu. Oke ya, bisa dimengerti. Ya seperti ini. Nah sekarang kita bakalan lihat ya, kita bakalan lihat di cerita yang kedua. Nah ini jangan sampai di ini mempengaruhi hal yang enggak gitu. Jadi biarkan dia selesaikan dulu masalahnya dia ya. Alright, seperti itu. Kita lihat di cerita yang kedua atau story yang kedua ya buat kamu ya. Story yang kedua buat kamu, cerita tentang dia sebelumnya tuh kayak gimana sih? Cerita tentang dia adalah orang yang menghalalkan segala cara gitu kan ya, untuk mendapatkan tujuannya dia. Benar-benar orang yang nekat banget teman-teman ya, nekat ya, walaupun mungkin dia tuh bekerja keras gitu kan ya, tapi memang benar-benar dia tuh orang yang mampu
melakukan segala sesuatu hal itu dengan ya apa aja gitu loh, segala macam cara tuh dilakuin gitu ya. Memang pekerja keras sih, memang pekerja keras, dan orang yang benar-benar kalau udah punya mau ya benar-benar bertekad tuh, benar-benar bertekad banget gitu. Cuman memang teman-teman ya, dia mampu melakukan segala macam cara gitu kan untuk mendapatkan apa tujuannya dia, teman-teman ya. Kayak gini sih ya, terikat dengan apa ya, nekat ya, lebih ke nekat. Terus habis gitu juga ada cerita di mana dia pernah terperangkap dalam situasi yang gak nyaman ya, satu kondisi yang benar-benar dia gak suka. Pernah yang namanya terjebak di hubungan-hubungan atau kesenangan sesaat ya dalam hidupnya dia ya. Ini dia ada godaan-godaan keterikatan ya, hal yang seperti itu. Dan seringkali dalam hidupnya dia ya, dia merasa dia banyak komplain sih ya, dia banyak komplain dalam hidupnya dia, kurang bersyukur ya. Walaupun yang kartu yang keluar ini, tapi kita lihat ya koneksinya dengan kartu yang lain seperti itu. Jadi seperti ini. Lalu kita lihat ya, orang ini ciri-cirinya kayak gimana? Orang ini ciri-cirinya seperti apa? Ini orangnya gak sabaran, emosian banget ya. Emosian banget, terus gak sabaran. Terus habis gitu juga nih orang yang percaya diri banget ya, percaya diri banget. Terus disiplin sih, dia orangnya disiplin ya. Ini dia ya, karena dia mampu melakukan segala macam hal sih ya untuk dapat apa yang dia inginkan. Jadi kalau misalkan itu butuh kedisiplinan ya, dia bakalan disiplin banget, percaya diri banget orangnya gitu kan, berani. Hidupnya nggak gampang ya, ini sebabnya mungkin dia melakukan banyak cara ya teman-teman ya. Hidupnya nggak gampang, tapi dia memang orang yang cukup belak-belakan ya teman-teman. Orang yang cukup belak-belakan ini juga ada nih keluar ya di sini. Orang cukup belak-belakan, apa adanya juga ya, nggak suka sesuatu yang berasia. Jadi memang benar dia melakukan semua hal untuk hal yang dia lakukan, tapi dia cukup fair gitu loh orangnya, bahwa kalau aku udah pernah melakukan hal ini, dia cukup fair loh. Orang yang sangat cukup fair untuk bisa mengakui hal-hal tersebut. Jarang kan ya, banyak kan ditutupin ya seperti ini. Lalu juga emosian, gak sabaran tapi fair orangnya ya, kayak gitu. Terus kita lihat dia sering kali terjebak di hubungan-hubungan yang sulit ya teman-teman ya, hubungan yang sulit ya. Banyak cerita-cerita ya, ini dia tadi ya, kita udah bahas bahwa hidupnya dia nggak gampang ya, banyak sekali perjuangan, bener banget itu kan ya, banyak sekali perjuangan. Bahkan untuk dia mendapatkan sesuatu hal, dia tuh harus bener-bener sangat berjuang sekali teman-teman ya, nggak gampang lah ya, nggak gampang seperti itu. Ini ciri-cirinya ya. Sekarang kita bakal lihat ya, buat dia kamu tuh bawa dampak seperti apa sih dalam hidupnya gitu, buat dia ya, kamu tuh bawa dampak seperti apa dalam hidupnya dia ya, secara positif ya. Yang jelas di sini ya, bawa dampak apa? Kalau dilihat sih ini pengaruhnya secara emosional ya. Tadi kan udah dibilang gitu kan, secara ciri-ciri ini orangnya nggak sabaran gitu kan ya, orangnya nggak sabaran. Terus habis gitu juga emosional banget gitu ya teman-teman. Nah dengan ada kamu gitu ya, ini damage-nya apa sih ya? Banyak sih hal-hal yang selama ini dalam hidupnya dia yang melakukan hal-hal yang enggak ini bisa jadi enggak gitu loh, berhenti sih. Kamu banyak dia banyak yang namanya belajar untuk lebih mengakui lagi bahwa apa yang dia lakukan selama ini banyak yang kurang tepat ya, seperti itu. Dan hal-hal yang selama ini dia susah untuk dapatkan ya, karena dia banyak komplain dan sebagainya, dia mulai bisa sih yang namanya lebih ngerti emosinya dia, lebih bisa memanage tentang emosinya dia tuh seperti apa. Dan satu persatu halangan-halangan atau hambatan-hambatan yang dia rasakan dalam hidup, yang hidupnya dia nggak gampang dan sebagainya, itu mulai satu persatu tuh ada titik terang, dan dia mulai bisa yang namanya menghargai perbedaan, gak harus gitu loh teman-teman, dan gak yang namanya lagi-lagi sibuk dengan apa yang dia kejar gitu kan, tapi dia sibuk juga sekarang ini juga sibuk menghargai momen bersama dengan orang-orang yang dia sayang. Karena kemarin-kemarin dia sibuk mengejar keinginannya dia gitu kan, dan melupakan banyak hal ya, melupakan momen-momen barengan orang yang dia sayang seperti ini ya. Dia mulai bisa sih menghargai perbedaan, which is that good ya teman-teman, itu bagus.
Right, selanjutnya kita lihat posisi kamu sama dia tuh sebenarnya deket apa enggak sih, dan hubungan kalian tuh sebenarnya apa. Oke. Kalau dilihat di sini ya bisa jadi kalian temen sih, teman-teman ya, karena ada cerita-cerita temen, bisa ya rekan kerja juga bisa. Ini cerita grout. Cerita grout bisa jadi kalian temen, bisa deket apa enggak ini bisa jadi lumayan ya, kenalnya sih udah lama, kenalnya cukup lama, bisa jadi temen, bisa jadi rekan kerja juga, bisa jadi temen, ibaratnya temen sekolah gitu kan ya, dulunya seperti itu, bisa jadi kayak gitu sih ya. Dan atau hubungan-hubungan yang gantung ya, coba kita lihat lebih jelasnya seperti apa. Ya, hubungan yang gantung juga bisa ya, karena LDR juga bisa nih, cerita-cerita LDR nih teman-teman ya. Cerita LDR nih teman-teman ya, karena kalian udah kenal lama gitu ya, rekan kerja juga bisa ya, rekan sekolah dulunya juga bisa ya teman-teman, tapi ini berjarak ya. Kalau dilihat ada proses, ada flow, kalian pernah yang namanya bersama tapi gantung juga gitu ya, bisa jadi seperti itu. Oke ya, ini adalah cerita yang kedua, story yang kedua. Yang jelas kamu udah kenal lama sih sama dia ya di sini. Oke, kita lihat di story yang ketiga ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke story kamu yang ketiga. Wait. Oke, kita baca untuk yang story yang ketiga ya. Cerita tentang dia sebelumnya seperti apa. Dia tuh orangnya ya gampang banget yang namanya, karena gini, penampilan dia menarik kan, jadi dia tuh gampang banget yang namanya kecantol orang dan sesaat gitu ya. Jadi sering gonta-ganti pasangan karena bosen ya, seperti ini. Ya, hubungan yang dia jalani itu sama sekali nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia pengen sih namanya berkomitmen dengan seseorang gitu kan, tapi ternyata gitu kan end up-nya dia selalu terjebak di hubungan-hubungan yang penuh dengan ilusi, hubungan-hubungan yang gak sesuai dengan apa yang dia inginkan ya, jauh banget dengan apa yang dia inginkan. Nah ya, jadi terkesannya dia gonta-ganti pasangan, padahal mungkin banyak kekecewaan juga dalam hidupnya dia ya, seperti ini. Orang ini ciri-cirinya kayak gimana? Orang ini ciri-cirinya seperti apa? Ini orang yang jadi disukai banyak orang juga ya. Terus habis gitu juga jadi harapan banyak orang juga, bisa jadi dia tulang punggung keluarga, atau yang dilihat luar biasa gitu kan ya sama orang-orang sekitarnya dia sebagai sosok yang sempurna ya. Seperti ini juga bisa sih teman-teman ya. Orang yang punya visi yang baik ya, orang yang punya visi yang baik, atau setidaknya orang melihat dia punya visi yang baik dalam hidupnya dia, seperti ini. Lalu ya, orang yang gampang bergaul banget ya, selalunya bisa enjoy ya. Padahal sebenarnya kalau misalkan dilihat dalam hatinya dia sendiri, dia tuh gampang banget down, gampang banget yang namanya kehilangan arah dan tujuan hidupnya dia. Cuman orang nggak lihat, orang hanya melihat cover dia aja gitu kan, yang dia tuh ceria, dia tuh asik orangnya, dia tuh gampang bergaul, dia tuh panutannya banyak orang gitu. Padahal deep down gitu kan ya, deep down beautiful. Ya, deep down di dalam hatinya dia yang paling dalam ya, dia adalah orang yang gampang banget down, dia adalah orang yang gampang banget kehilangan arah dan tujuan hidupnya dia ya, seperti ini. Nah buat dia sekarang kita lihat buat dia, kamu tuh bawa dampak seperti apa sih dalam hidupnya dia. Dengan kamu ya teman-teman, dia ngelihat bahwa kamu tuh selalu ngajarin dia tentang kebijaksanaan ya, tentang bagaimana untuk jadi tulus gitu. Jadi bukan hanya di luarannya kayak begini tapi dalamnya remuk redam gitu, tapi belajar tulus in and out tuh sama gitu ya, mengajarkan kamu tentang cinta, melepaskan yang namanya ketakutan, dan belajar jadi diri sendiri dengan menerima perasaan-perasaan yang mungkin terjadi. Karena kalau sedih selama ini dia pendem sendiri gitu, kalau marah dia juga pendem sendiri, sehingga dia nggak bisa jadi dirinya dia sendiri. Ini yang menyebabkan dia gampang down, gampang
terpukul ya, tapi di luaran orang lihat dia sebagai sosok yang luar biasa banget gitu. Nah, kamu tuh ngajarin ya buat dia tuh jadi dirinya dia sendiri. Marah tuh nggak apa-apa gitu loh, sad juga nggak apa-apa, sedih juga nggak apa-apa, and it's okay, it's fine gitu untuk kamu atau untuk seseorang manusia itu sedih, wajar gitu. Tapi lakukan tindakan, jangan cuman kamu diem dan kamu menyesali banyak hal dan apa ya, ini sama diri kamu sendiri, no gitu kan ya. Jadi lihat hal-hal tersebut itu sebagai satu hal yang dimana itu wajar sebagai seorang manusia, tapi bertindak, bangkit, jangan diem aja. Kalau kamu nggak melakukan satu tindakan ya kamu bakalan gitu-gitu aja gitu. Seperti ini yang kamu ajarkan ya, ini bagus sih teman-teman ya, dampak yang bagus sih teman-teman. Posisi kamu dekat gak sih sama dia dan hubungan kalian tuh apa? Kita lihat, dekat lah kalau ini gitu kan ya, kalian saling mencintai. Ya, kalian saling mencintai. Ya jelas lah ya. Kamunya tulus sama dia gitu kan ya. Kalau dibilang dekat ada dekat ya dekat gitu kan ya. Seperti itu sih ya, saling sih, kamunya punya perasaan, dianya saling punya perasaan, tapi ada cerita-cerita menunggu ya. Salah satu dari kalian menanti gitu kan, ku menanti seorang kekasih. Ya, jadi tentang ketulusan sih ya, tentang penantian ya, seperti ini. Dan ini barangkali ada cerita-cerita, bisa jadi kalian berdua saling sayang gitu kan, tapi ada pihak-pihak di mana tersakiti gitu kan kalau kalian bersama. Nah, ini juga bisa teman-teman ya di story kamu yang ketiga. Oke, keren kan ya ternyata kalian gitu kan ya, bisa jadi bawa pengaruh yang positif ya, berdamage banget gitu kan ya sama hidupnya seseorang. Jadi syukuri teman-teman ya apa adanya kamu, seperti apa, yang penting kamu melakukan yang terbaik ya, nggak yang namanya melakukan sesuatu hal itu yang nyakitin orang lain atau bahkan nyakitin diri kamu sendiri, right? Tetap semangat teman-teman, dan kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang ke-1 Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story ya, di sana dibagi jadi 12 zodiak. So ya langsung yuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.